Tapi penceramah-penceramah yang latar belakangnya bukan sejarawan, terbawa dongeng ke dalam riwayat hidup Nabi, itu bisa dosa besar. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, kita sudah berada di tanggal 8 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah. Kita masih dalam bulan-bulan Maulid nih. Ini kan Maulud kedua, bahasa Aceh Maulud kedua. Jadi kita masih mengingat-ingat semua kejadian-kejadian sekitar Maulid ini. Menurut saya peringatan Maulid ini tanda cinta. Tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memang sosok yang perlu kita cintai. Karena beliau adalah suri teladan, uswatun hasanah bagi kita manusia. Kita mencintai beliau, beliau juga mencintai kita. Jadi cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi cinta suci, cinta murni, cinta sejati. Malah sekali 1% kita mencintai beliau, beliau mencintai kita 10%. Sekali kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Rasulullah akan mengucapkan salawat kepada kita 10 kali. Itu baru di segi doa kan, salawat itu doa. Tetapi ada yang lebih mahal dari itu. Kalau kita mencintai Rasulullah di dunia ini, di akhirat kita akan mencintai Rasulullah juga. Dan Rasulullah juga akan mencintai kita. Makanya umat ini, umat Islam memperingati Maulid sebagai bukti cinta. Tentu peringatan Maulid ini harus di relnya, seperti rel kereta api, dia lurus sekali. Maksudnya tidak boleh bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Tidak boleh cara-cara atau upacara-upacara atau bentuk-bentuk yang mendukung peringatan Maulid itu tidak boleh menyimpang dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Tidak boleh menyimpang dengan Al-Quran. Misalnya Al-Quran menggambarkan Rasulullah itu sebagai manusia biasa. Jangan sampai kita menganggap Rasulullah itu malaikat. Itu jangan. Jadi Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat, apalagi jin. Naudzubillah min dzalik. Malaikat yang suci saja tidak boleh kita anggap
Rasulullah itu malaikat. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya, nur. Tidak diberi hawa nafsu. Sedangkan Rasulullah diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, jadi Rasulullah diciptakan dari tanah seperti kita juga, walaupun lewat hubungan suami istri, tapi dari saripati tanah. Karena nenek moyang kita Adam dari tanah, kita juga dari tanah ini, unsur tanah. Nah, jadi diberi hawa nafsu lagi, diberi nafsu. Jadi Rasulullah itu manusia biasa. Jangan sampai ada di antara kita menganggap Muhammad itu bukan manusia biasa, tapi Muhammad itu malaikat atau tetesan dewa, tetesan Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani menganggap Isa ibnu Maryam, Nabi Isa itu anak Allah. Islam tidak boleh. Allah tidak punya anak. Nabi Muhammad itu cuma rasulnya. Jadi tidak ada sedikit pun di dalam diri Rasulullah itu unsur Tuhan, unsur dewa, unsur Allah, tidak ada. Jadi manusia biasa. Hadirin sidang jamaah yang mulia, mencintai beliau itu kewajiban, dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat. Mati-matian membela, bukan mati-matian, mati syahid, sampai syahid ya, membela Rasulullah dalam perang Uhud tuh, sampai 8 pemuda Ansar, pemuda Madinah itu syahid waktu membela Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat lain juga sangat mencintai Rasulullah, Rasulullah sangat mencintai mereka. Pagi ini kita ingin memperkenalkan sahabat utama yang 4 itu, masing-masing bagaimana mencintai Rasulullah di dalam sirah Nabi ya. Yang pertama Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar nih, kita tahu teman Rasulullah sejak kecil. Sejak kecil sudah berteman, sampai remaja, pemuda, sampai tua, sampai meninggal wafat, tetap sahabat sejatinya. Yang paling mencintai Rasulullah adalah Abu Bakar. Yang paling dicintai oleh Rasulullah juga Abu Bakar. Pernah orang mengkritik Abu Bakar, sahabat-sahabat juga. Rasulullah menjawab, jangan engkau kritik Ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar ya. Kalau ditimbang amalmu yang sebelah amal Abu Bakar, yang sebelah lagi amal seluruh umatnya waktu itu, masih berat timbangan amal Abu Bakar. Jadi tidak sama. Abu Bakar masuk Islam saat pertama kali, sedangkan orang lain diajak oleh Rasulullah masih pikir-pikir. Abu Bakar tidak pikir-pikir, langsung masuk Islam. Itulah kelebihan Abu Bakar. Dan kemudian Rasulullah juga memberi gelar yang sangat mulia kepada Abu Bakar, As-Siddiq, yang membenarkan seluruh wahyu, membenarkan seluruh yang datang dari Rasulullah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau diterjemah yang benar juga boleh, nah, yang membenarkan lebih tepat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
suatu kali di depan Ka'bah, semua orang-orang kafir Quraisy itu menghina Rasulullah. Rasulullah itu dihina, diberi gelar kepada Rasulullah itu abtar. Abtar itu yang putus, yang terputus, ya. Karena Rasulullah punya anak laki-laki tapi tidak panjang umur. Bagi orang jahiliyah, laki-laki yang tidak punya anak laki-laki itu disebut abtar, putus. Jadi keturunannya putus. Jadi orang-orang kafir itu menuduh Muhammad itu abtar, putus keturunan. Karena anak laki-laki Rasulullah wafat waktu kecil. Dihina terus, berisik-bisik, berkedip mata, tuh sudah datang abtar. Abtar, sudah datang abtar. Jadi penghinaan. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak bisa menerima penghinaan terhadap kekasihnya. Jadi istilah kekasih itu boleh, walaupun sama-sama laki-laki. Jadi cinta itu bukan hanya untuk perempuan. Itu untuk perempuan tuh nama-nama cinta biologis, ya. Tapi cinta yang paling tinggi bukan cinta biologis. Cinta sejati itu kita mencintai ibu bapak kita bukan biologis, ya. Mencintai Allah, Rasul itu bukan biologis, tapi kewajiban. Kewajiban kita mencintai. Sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Abu Bakar Siddiq tidak bisa bertahan ketika diejek-ejek oleh orang kafir Quraisy. Lalu beliau marah, kalian itu orang-orang yang tidak mengerti, kalian itu orang-orang kafir, tidak ada petunjuk. Muhammad itu Rasulullah ini itu. Jadi Abu Bakar sudah emosi. Tetap mereka bertepuk tangan menghina Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar melawan, ya. Terjadi perkelahian luar biasa. Perkelahian. Cuma Abu Bakar sendiri. Abu Bakar sendiri. Orang kafir itu rame-rame, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lain, Abu Mu'in, ya, orang-orang kafir itu. Apa yang terjadi? Dikeroyok rame-rame, pingsan. Jadi Abu Bakar Siddiq itu pingsan. Abu Bakar sudah pingsan, mereka tinggalkan begitu saja. Jadi mereka tinggalkan begitu saja di situ. Tapi kemudian datang family Abu Bakar, diambil, dibawa ke rumahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian sembuh dari pingsan. Apa yang keluar dari Abu Bakar? Mana Muhammad? Mana Rasulullah? Jadi tidak ditanya yang lain. Kata saudara-saudara dari Abu Bakar itu, Rasulullah dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat di rumahnya, minum dulu, makan roti dulu. Kata Abu Bakar, saya tidak minum, saya tidak makan roti sebelum saya ketemu dengan kekasihku Rasulullah. Akhirnya dijemput Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Begitu Abu Bakar melihat Rasulullah sehat walafiat, baru Rasulullah itu mau makan dan minum. Nah, ini adalah cinta yang luar biasa seorang sahabat kepada sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, lanjut kita ke khalifah yang kedua atau sahabat yang kedua, Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab mencintai Rasulullah? Jadi Rasulullah itu pernah mengajak perang tanding antara sejumlah pahlawan-pahlawan kafir Quraisy. Kalau kalian
membenci Muhammad, bunuh aku dulu, kata Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, jangan kamu coba-coba menghina Muhammad, jangan kamu coba-coba membunuh Muhammad. Kalian berani, saya sendiri. Kalian boleh rame-rame. Seorang pahlawan kafir Quraisy pun tidak berani dengan Umar. Di mana kehebatan Umar? Ini dalam hadis disebutkan Umar ini memang badannya besar, ya. Kalau boleh kita tamsilkan seperti orang-orang Aceh yang agak sedikit besar, orang Indonesia yang agak sedikit besar. Jadi Umar itu di antara 4 sahabat itu Umar lah yang besar dan gemuk dia. Jadi kalau Abu Bakar tinggi juga, Utsman juga tinggi tetapi kurus, ya. Abu Bakar gemuk sekali. Tapi kata Rasulullah, kalau Rasulullah itu kekuatannya 30 laki-laki lain di dalam hadis. Umar itu kekuatannya 10 laki-laki lain. Jadi kuat juga orangnya. Maka orang kafir itu tidak berani melawan Umar. Jadi Umar telah mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah karena cinta tadi. Yang ketiga Utsman. Dalam perdamaian Hudaybiyah, Utsman bin Affan itu berani meninggalkan ini amanah Rasul, jadi duta Rasul. Saya percaya kepada Utsman. Pergilah Utsman kepada orang-orang kafir, ajak mereka berdamai. Coba bayangkan, ya. Jadi Utsman bin Affan meninggalkan pasukan Islam, beliau dengan satu pedang di tangannya pergi ke Hudaybiyah menjumpai orang-orang kafir, kemudian terwujud perdamaian Hudaybiyah. Tetapi karena Utsman terlambat pulang, lalu orang-orang Islam sudah gelisah. Ini orang-orang kafir telah membunuh Utsman bin Affan. Lalu mereka bersumpah di bawah pohon Hudaybiyah, mereka akan berperang mati-matian membela Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan orang yang sangat dicintainya, mencintai Rasulullah. Yang keempat, ringkas-ringkas saja, ya. Sayyidina Ali terkenal di malam hijrah. Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah, menggantikan posisi Rasulullah, tidak takut dibunuh. Itu semua adalah bukti cinta. Karena saling mencintai, ya, antara Rasulullah dan sahabatnya, diikat lagi hubungan keakraban, hubungan keluarga. Yang pertama dengan Abu Bakar. Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, dan itulah satu-satunya istri Rasulullah yang gadis, ya. Yang lain semua janda dan yang termuda. Jadi Aisyah itu sangat muda. Waktu ijab kabul, Aisyah berusia 6 tahun. Campur, Rasulullah bercampur, artinya bersebadan dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Itu kan? Itu dulu. Kalau sekarang undang-undang menganggap itu menikah dengan anak-anak, seperti di Indonesia ada Abu apa? Ada kawin dengan di Jawa sampai ditangkap, sampai dipenjarakan. Siapa namanya? Iya, Syekh Budi. Padahal baik-baik orang itu. Dan menurut Islam boleh, ya, tapi menurut negara tidak boleh. Baik juga peraturannya. Bentu madu ngururun kaya anggota DPR pejabat kah yang mengkawin anak mia kah? Jadi bagus juga melindungi. Tetapi menurut Islam boleh kawin dengan anak kecil, maksudnya. Kan Aisyah itu kecil waktu itu. Jadi itu
bukti cinta Rasulullah kepada Abu Bakar. Jadi kawin dengan anak Abu Bakar. Bukan nafsu birahi, bukan nafsu birahi Rasulullah, tetapi perintah Allah. Allah yang menurunkan wahyu lewat Jibril supaya Rasulullah menikahi Aisyah. Dengan Umar juga Rasulullah menyambung silaturahim yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah melihat ini tidak adil kalau saya hanya kawin dengan Aisyah, anak Abu Bakar. Sedangkan anak Umar sedang janda. Jadi Hafsah itu janda. Suaminya sudah tewas dalam perang. Rasulullah kawin juga dengan Hafsah binti Umar. Kawin Hafsah itu anak Sayyidina Umar, Hafsah. Dengan Utsman diambil menantu. Jadi Utsman itu dikawinkan oleh Rasulullah dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah. Nanti Ruqayyah itu meninggal dunia. Masih ada anak Rasulullah yang bernama Ummi Kalsum. Kawin lagi, dikawin lagi. Sehingga dua anak Rasulullah kawin dengan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan bergelar Dzul Nurul Aini, dua cahaya, yang memiliki dua cahaya. Dua anak Rasulullah menjadi istri Utsman bin Affan. Sampai ada cucu. Ada cucu dari Ruqayyah, tapi dari Ummi Kalsum tidak ada cucu. Jadi dari Ruqayyah ada seorang cucu, anak Utsman, diberi nama itu Abdullah, tapi waktu kecil meninggal dunia. Jadi ada cucu Rasulullah dari Utsman bin Affan. Kalau Sayyidina Ali sudah cukup terkenal, Sayyidina Ali di samping sahabat utama juga adik sepupu, juga diambil menjadi menantu. Jadi kawin dengan Fatimah Az-Zahra. Itu lahir anak berapa orang? 5. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga Zainab Al-Kubra, yang keempat Ummi Kalsum Al-Kubra. Al-Kubra artinya yang besar, karena nanti ada cucunya itu As-Sugra, yang kecil, nama yang sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu lagi, itu namanya Tahir, meninggal waktu kecil. Jadi Fatimah dengan Sayyidina Ali itu berapa? 4 anaknya, 5 dengan yang Tahir itu. Orang-orang kita kadang-kadang hanya mengetahui Hasan dan Husain, itu juga tidak salah, karena Hasan dan Husain yang panjang umur. Zainab juga panjang umurnya, tapi Ummi Kalsum itu pendek umurnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah cara-cara Rasulullah mencintai sahabatnya. Sahabat lain juga dapat kemuliaan yang luar biasa, tapi yang 4 ini juga sangat terhormat, menjadi bisan dan menantu. Itu tidak dilarang di dalam Islam. Yang dilarang dalam Islam ada yang disebut dengan aswabiyah. Aswabiyah itu KKN, itu yang tidak boleh. Arti KKN, dia itu orang-orang bodoh, tidak bodoh dia, tidak cerdas. Tapi famili pejabat misalnya, harus ini, harus jadi ini, harus jadi itu, didongkrak, kualitasnya tidak ada. Itu asabiyah, itu KKN, itu dosa. Tetapi Rasulullah mengambil mertuanya jadi menteri, Abu Bakar itu menteri, Umar jadi menteri, Sayyidina Ali menteri, Sayyidina Utsman menteri, gitu kan? Gitu kira-kira pembantu Rasulullah.
Itu tidak KKN. Kenapa? Memang kualitas orang itu luar biasa. Kualitas segala-galanya. Kecerdasannya, ilmu agamanya, keimanannya sangat luar biasa. Tapi yang disebut KKN menggunakan orang-orang bodoh, padahal ada yang lebih cerdas tapi tidak bisa pakai. Tapi yang bodoh itu jabatannya besar. Kenapa? Familisme. KKN itu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita terus mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Silakan memperingati kenduri Maulid harus sesuai dengan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Saya ingin mengingatkan penceramah. Yang pertama saya ingatkan diri saya sendiri. Yang kedua teman-teman, karena penceramah itu kan teman kita, sahabat kita. Tapi penceramah-penceramah yang latar belakangnya bukan sejarawan, terbawa dongeng ke dalam riwayat hidup Nabi, itu bisa dosa besar. Itu bisa dosa karena tidak pernah terjadi pada diri Rasulullah, tidak pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah, lalu dikarang-karang. Ini banyak sekali di YouTube gitu ya. Malah ceramah-ceramah mereka itu lebih banyak orang nonton, puluhan ribu. Jadi penceramah-penceramah yang menurut sunnah, menurut kitab, seperti penceramah Masjid Raya, tidak banyak yang nonton. Kenapa tidak banyak yang nonton? Karena kita tidak cerita dongeng-dongeng, dongeng khurafat bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita sekedar mengingatkan, tidak pernah kita kritik. Kenapa? Mimbar ini, mimbar Masjid Raya ini bukan tempat menghujat orang lain, bukan tempat menghina orang lain, bukan tempat mengkritik ceramah orang lain. Cuma kita imbau kepada penceramah-penceramah, penceramah di luar Masjid Raya, penceramah amatiran gitu ya. Kalau ceramah harus ada kitab rujukan. Misalnya ceramah kita ini Fiqh Sirah oleh Muhammad Al-Ghazali. Dalam itu pasti ada yang saya ceritakan, karena saya sudah bersumpah kepada diri sendiri tidak akan saya ceramah dongeng-dongeng di sini, karena kita meninggalkan dosa. Jadi kepada penceramah, teman-teman saya yang berbakat ceramah, jangan ceritakan kepada Rasulullah yang tidak pernah terjadi. Jangan, dosa kita. Apalagi dibuat hadis-hadis palsu, semakin dosa. Ceramahlah harus ada rujukan. Kalau ditanya orang, Pak nademeng yang tengku iron pegah lagi ya, ada kitab ini harus kita sebutkan. Jangan ceramah tanpa kitab. Terjadilah tentang dongeng-dongeng yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang tidak masuk akal, hana masuk akal, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih, dan bertentangan dengan sirah Nabawi, riwayat hidup Nabi. Itu bahaya sekali. Mudah-mudahan nggak usahlah cari sensasi supaya banyak dinonton orang, nggak usah. Kalau membuat kita dosa dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak pernah melakukan seperti itu. Ayah Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Paman Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Jangan mengada-ngada. Itu pesan kita. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.